walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed. I think I'm tripping off the fumes, focus not the... Oh, gagal ya? Pemandangannya tuh dari pinggir pantai naik sampai ke atas, pas ke sebelumnya kita lihat ada pantai. Naik lagi, parkir motornya di bawah itu ada penginapan di bawah juga. Ada penginapan juga. Lebih bagus nginap di atas. Iya toh sekalian. Ya. Oke Om. Kalau jalan pagi, dari sini pagi langsung tembus. Jam berapa ya? Jam 5. Jam 5 jalan. Ini kan harus dari rute 3 jam, dari situ 2 jam lagi. 5 jam. Oh, lebih baik bermalam di rutengnya sekalian. Naik lagi, naik lagi. itu ke atas 1 jam, setengah jam, 2 jam. Kalau orang katanya baru-baru itu sudah buat rabat kayaknya. Tapi tidak bisa motor naik. Oh, jalan Rabat ya. Oh. Oke dong. Makasih ya, mulu. Iya, itu penjelasan dari kakak SPBU. Jadi beliau sudah pernah ke Wairebo. Wairebo itu bisa dibilang kampung adat ya. Itu di Manggarai. Itu sangat terkenal. Banyak bule, termasuk wisatawan ini lokal ya. Orang-orang dari mana kemarin itu, dari ya Jawa lah. Ya, saya ketemu di Bandara Komodo, satu pesawat. Mereka cerita, mereka jauh-jauh dari Jogja, jauh-jauh dari Bandung ke Labuan Bajo, turun di Bandara Komodo itu tujuannya mau ke Wairebo. Dan yang berencana ke sana itu berkelompok begitu. Jadi Wairebo ini terkenal memang. Tapi memang untuk menuju kampung adatnya itu harus perjalanan darat. Itu naik lagi ke atas. Itu naiknya nggak sebentar, itu lumayan. Itu menarik lah ke depannya. Semoga bisa berkesempatan ke Wairebo. Ya kalau kita bicara objek wisata di NTT ini ya begini, alam. Ya, kekayaan alamnya luar biasa ya. Ya tinggal didukung oleh infrastruktur. Jalan harus bagus. Kalau kita bicara pariwisata, undang-undang kepariwisataan ya itu. Akomodasi wisata itu juga harus mendukung gitu. Jadi bagaimana ke objek wisata tertentu yang butuh apa ya, perjalanan lebih lanjut, jalan kaki atau apa, itu harus ada penginapan, ada hotel, ada homestay, dan bukan sekedar hotel, penginapan, homestay. Jadi harus memang yang layak begitu. Layak itu bagaimana maksudnya? Ya minimal apa ya, bersih itu udah pasti. Ya toh orang bilang kan bersih pangkal sehat. Jadi bersih dulu yang utama, bersih. Yang bersih itu apa? Ya kamar tidur, dan paling penting toilet atau kamar mandi. Itu sering diabaikan. Jadi orang ngomongnya pro pariwisata tapi kamar mandinya jorok gitu. Nah itu PR ini termasuk pemerintah juga, pemerintah daerah. Ya itu harus diperhatikan. Paling enggak terstandar begitu. Ya, terstandar. Jadi kalau sudah nomor 1 bersih itu ya pasti komplain akan minim ya. Kalau fasilitas kan tiap akomodasi kan beda-beda ya. Jadi bukan fasilitas, tapi lebih pada kebersihan nomor 1. Yang nomor 2 keamanan. Aman, tidak ada curi-curi kok, tidak ada maki-maki. Nah itu ya, jangan sampai orang datang jauh-jauh ke daerah kita sudah keluarkan uang, uang lebih, waktu yang lebih, sampai di tujuan
kemalingan, sampai di tujuan dimaki-maki kan, pengalaman yang tidak mengenakan begitu. Terus yang ketiga, nyaman. Jadi kalau orang mengunjungi suatu objek wisata pasti pengen suasana yang nyaman begitu. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Misalkan ada orang yang berjualan, nah, jualan bawa dagangan gitu loh. Nah, itu jangan maksa orang belanja. Nah, ini yang kadang-kadang fatal juga di beberapa objek wisata yang pernah saya kunjungi. Jadi orang itu, pedagang itu maksa turis itu belanja. Nah, itu jangan. Ya, etika itu harus dikedepankan. Ya, etika itu harus dikedepankan. Jangan mau-maunya kita begitu. Itu sangat-sangat penting. Ini terminal Watu Jaji. Terminal Watu Jaji. Nah, kalau mau ke Ruteng ini, ke Ruteng dari sini belok kiri ya. Belok kiri nanti melewati Aimere. Nah, itu belokan Aimere itu mantap. Ya, salah satu belokan yang luar biasa. Nanti kita cobalah ya, mencoba belokan tikungan-tikungan di Aimere. Nah, kita nih sudah menuju ke arah Kota Bajawa ini. Ini masih pinggiran. Setahu saya ini masih daerah pinggiran. Ini kita mau masuk ke pusat kotanya. Kita masuk. Ya, balik lagi soal itu. Soal 3 hal tadi, kebersihan, keamanan, kenyamanan, itu penting sekali. Ya, kalau soal fasilitas itu nomor berikutnya lah ya, berikutnya. Tapi nyaman itu penting. Jadi ibarat kata kita datang ke suatu tempat ya, meskipun apa-apa susah begitu ya, maksudnya fasilitasnya tidak mewah, sepanjang orangnya ramah, kita diajak ngobrol, ya informatif begitu ya. Nah, kita pasti senang. Ya, suatu saat misalnya kita bermalam di suatu penginapan, suatu saat pasti kita akan ke sana lagi. Nah, dengan pemikiran, oh saya pengen ketemu dengan kakak itu. Dia orangnya baik, kan begitu. Orangnya ramah, orangnya tidak apa ya istilahnya. Tidak mikirin uang lah, istilahnya bantu orang dulu. Nah, itu yang kadang-kadang yang kita sering apa ya istilahnya terlewatkan di sini. Kebersihan itu penting banget. Jadi kan saya bilang tadi di sini ini objek wisatanya alam. Jadi alam itu paling, kalau buat saya alam itu paling anti dengan sampah. Jadi itu PR ya, PR ya kita semua lah, orang Indonesia tuh nomor 1 sampah. Jadi inilah, dibiasakan jangan buang sampah sembarangan ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan rumah. Ya. Jangan juga buang sampah di rumah orang lain. Nah, ini ya, kita sudah disiplin, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah apa istilahnya ya, di sembarang tempat. Tetapi terkadang orang lain yang buang sampah sembarangan, bahkan di pekarangan rumah kita. Nah, ini PR kita seperti itu, orang Indonesia. Sebaiknya kalau memang habis makan, habis minum ya, ada sampah disimpan dulu ya. Kalau pengalaman saya ya dari dulu itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau makan, misalnya makan apa, permen begitu, ya sudah simpan di saku celana ya, simpan saja dulu. Habis minum air, mungkin botolnya botol plastik, ya simpan saja dulu di dalam motor, ditaruh aja dulu. Kalau belum ketemu tempat sampah, simpan dulu. Ini kita coba ke kanan ya, masuk ke jalan Bajawa. Nah, ini sudah termasuk hotel-hotel di sini.
Ini termasuk hotel-hotel. Ya, kalau daerahnya bersih kan enak ya, nyaman begitu. Kalau sampah banyak ya, ya bagaimana ya? Itu PR sih. Kalau di sini beberapa titik itu ya masih kesadarannya masih rendah ya. Jadi itu soal ini juga kesadaran masyarakat juga. Semuanya harus berperan serta. Kalau ngomong kebersihan ini semua, nggak bisa orang petugas kebersihan itu yang dibebankan. Nggak, saya nggak suka kayak gitu. Harusnya semua, ya. Kita nggak usah ngomong terlalu inilah ya. Kita ibarat di kantor saja, orang ngerokok saja. Nah itu, ya, buang puntung rokok sembarangan. Nah itu aja. Kedewasaan itu di situ. Ya, orang dewasa itu ya buang, kalau dia ngerokok, berani ngerokok ya buang puntung rokoknya jangan sembarangan. Itulah buang sampah sembarangan juga. Ini Jalan Boulevard. Ini Jalan Boulevard. Oh, ditutup ya. Ini tumben juga ada Car Free Day. Itulah Car Free Day-nya seperti itu, sepi sekali. Ya. Karena memang bagaimana ya? Mau bilang Car Free Day ya jalan ditutup. Di sebagian jalan tadi itu ditutup, tapi ya peminatnya ya orangnya ya kayak tadi, nggak ada orang. Orangnya tadi nggak ada orang ya, aneh banget istilahnya. Ini sepi. Ini kita sudah di pukul 7.36. 7.36. Itu mobil kantor di. Oh iya, sama berkendara di sini ya. Mana tahu teman-teman sedang berada di Bajawa ya khususnya ya, atau secara umumnya di NTT, bawa kendaraan atau milik sendiri atau sewa ya, ya lebih hati-hati aja, ya lebih hati-hati. Saya selama hampir 3 tahun di sini, kalau dihitung-hitung mungkin 3 kali hampir celaka di sini. Ya, celaka bukan karena kita yang ugal-ugalan, tapi orang lain yang ugal-ugalan. Jadi betul-betul lah kita hati-hati. Ya. Ya, 3 kali hampir celaka itu pun kadang kita pelan. Kalau kita ngebut saat itu pasti sudah celaka, bukan hampir lagi. Itu pasti sudah kita hantam. Ya. Pasti kita sudah hantam. Kalau kita nggak pelan-pelan, ya kita juga ya apa ya istilahnya, berkontribusi lah atas kecelakaan itu. Kita sudah sampai rumah dinas. Ya, inilah sampahnya yang saya sudah omong tadi. Sampah-sampahnya. Memang sebagian karena anjing, tapi sebagian lagi karena orang. Ya, cukup dulu ya. Segitu dulu untuk konten kita atau vlog kita pagi hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan selamat pagi.